Di antara sifat dan perilaku buruk Bani Israel yang diabadikan Al-Quran yaitu keras kepala, ingkar, dengki, menyombongkan diri, membangkang, menolak kebenaran dan lainnya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan 2 kali di bumi Palestina, sehingga Allah menggerakkan musuh-musuh mereka untuk membunuh dan menghancurkan negeri mereka. Sesudah bertobat, mereka dilepaskan Allah dari hukuman itu. Kerajaan mereka dikembalikan, dan dianugerahi kekayaan dan kekuatan, baik dalam bidang harta benda, maupun kekuatan dalam bidang keturunan dan pertahanan negara. Akan tetapi, mereka kembali kufur dan membuat keonaran, maka Allah mengerahkan kembali musuh-musuh mereka untuk menghancurkannya. Ini sebagai azab di dunia, dan di akhirat kelak mereka akan mendapat hukuman lebih mengerikan lagi. Berikut kisahnya diabadikan Allah dalam surat Al-Isra. Artinya, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya. Artinya, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang pertama dari kedua kejahatan, itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Keonaran Bani Israel tidak juga berhenti. Maka Allah mengerahkan tentara Babilonia di bawah pimpinan rajanya Bukhtanasar yang dikenal juga dengan nama Nebukadnezar. Tentara ini memperluas negerinya dengan kerajaan Yahudza. Kemudian dijelaskan bahwa Allah memberikan giliran bagi orang-orang Bani Israel untuk berkuasa kembali. Sesudah Cyrus, Kisra Persia yang pertama dan merampas kekayaan mereka dan menghancurkan syiar-syiar agama mereka, seperti yang dilakukan pada penaklukan pertama. Dengan demikian, mereka merasakan penderitaan yang berlipat ganda. Mereka mengalami penderitaan material berupa kehilangan kekuasaan, harta benda, dan wanita-wanita yang dijadikan tawanan oleh musuh. Menurut sejarah, yang menghancurkan mereka untuk kedua kalinya adalah bangsa Romawi yang kemudian menguasai Palestina. Mereka membunuh dan menawan orang-orang Yahudi serta menghancurkan Baitul Maqdis dan kota-kota yang lain. Kaisar Romawi pertama yang memasuki Baitul Maqdis adalah Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Ia membakar Masjidil Aqsa, dan merampas barang-barang berharga yang terdapat di dalamnya. 1 juta orang Yahudi tewas dalam peristiwa ini, kurang lebih 1 juta orang Yahudi tewas. Selanjutnya Kaisar Hadrianus yang memerintah dari tahun 117 sampai dengan 158 Masehi, juga menguasai Baitul Maqdis dan melakukan berbagai tindakan perusakan di masjid itu. Hadrianus mengubah kota ini menjadi Aelina Capitolian, kota Aelina. Masjidil Aqsa diruntuhkan dan di atasnya didirikan sebuah bangunan yang dinamai Jupiter Capitolina. Lalu kerajaan Yahudi juga dihancurkan sehingga bangsa Yahudi tidak mempunyai kerajaan lagi. Mereka bercerai-berai ke segenap penjuru dunia. Peristiwa ini terjadi tahun 132 Masehi. Berikut firman Allah tentang hal ini. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti, kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka, kerugian kejahatan, itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman, kejahatan, yang kedua, kami bangkitkan musuhmu, untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Kemudian Allah dengan rahmatnya memerintahkan agar mereka benar-benar sadar, bertobat, dan berpegang pada ajaran Taurat